Battle Through the Heavens, Chapter 975. Bab 975, Pegunungan King Feng. Pohon-pohon besar menjulang ke langit di dalam pegunungan hijau subur. Pohon-pohon besar ini, yang telah tumbuh selama ratusan atau ribuan tahun, biasanya dapat tumbuh hingga ketinggian beberapa ratus meter. Mereka adalah makhluk hidup terbesar di pegunungan. Bahkan sinar matahari terhalang oleh daun besar mereka. Hampir tidak ada orang yang hadir di tempat ini. Kadang-kadang, raungan magical beast akan muncul, menakuti banyak burung yang beristirahat di hutan. Kepanikan sayap yang panik akan membentuk sosok putih yang tersebar di langit, tampak megah. Ada puncak gunung tinggi yang menjorok ke langit di dalam pegunungan yang luas. Puncak gunung tidak terlalu besar, tetapi sangat curam. Dindingnya hampir vertikal, dan puncak gunungnya yang terjal sangat mulus. Kecuali bisa terbang, magical beast biasa akan kesulitan untuk menaikinya. Awan menutupi puncak gunung sementara seorang pria muda duduk bersila di atasnya. Sosok manusia berwarna perak duduk tepat di samping pemuda itu. Tubuh sosok itu tidak bergerak sedikit pun sementara matanya yang seperti lubang kosong perlahan menyapu sekelilingnya. Itu secara instan membunuh apapun yang mendekati puncak gunung terlepas dari apakah itu orang atau magical beast, bertindak seperti pengawal yang sempurna. Pemuda itu mempertahankan postur ini selama sekitar 2 jam sebelum perlahan membuka matanya. Wajahnya yang agak putih pucat berangsur-angsur pulih sedikit kemerahan. Anak kecil, kekuatanmu terlalu lemah. Namun, untunglah tubuh Anda tangguh. Jika tidak, akan sulit untuk menahan pencurahan kekuatan spiritual saya. Tawa terdengar di hati Xiaoyan saat dia membuka matanya. Xiaoyan menyeringai dan bertanya, Pak Tua Yao, kekuatanmu sudah pulih ke tingkat apa? Sekitar itu dari bintang Douzong 8. Peningkatan apapun di masa depan akan sangat sulit. Setiap upaya untuk kembali ke kelas Douzun akan membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan jiwaku. Tian Huozunze merenung sejenak sebelum tertawa licik. Hihi, bagaimanapun, anak kecil, kita telah sepakat sebelumnya bahwa kamu akan membantu saya yang dulu menyelesaikan masalah tubuh fisik. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar saat mendengar ini. Tian Huozunze sangat membantu. Jika Xiao Yan bisa membiarkannya pulih ke kekuatan Douzun, itu pasti akan bermanfaat baginya. Pada titik ini, Xiao Yan secara alami akan mengulurkan tangan tanpa menahan. Tubuh asli memiliki tingkat kecocokan yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika jiwa secara acak menempati tubuh fisik, kemungkinan efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu, tubuh hanya dapat disempurnakan secara khusus. Xiao Yan menjelaskan dengan lembut. Yao Lao pernah mengatakan pada Xiao Yan metode untuk memperbaiki tubuh. Oleh karena itu, selama Xiao Yan menemukan bahan yang diperlukan, dia harus bisa menyempurnakannya dengan levelnya saat ini. Saya akan serahkan masalah kehalusan itu kepada Anda. Ingat, kamu harus membuat yang terbaik untuk diriku yang dulu. Jangan mengambil jalan pintas. Meskipun saya tidak pernah memurnikan tubuh, saya juga menyadari bahwa kekuatan ramuannya sangat penting. Itu juga akan menentukan pencapaian seseorang di masa depan. Tian Huozunze tertawa. Pak Tua Yao, yakinlah bahwa Xiao Yan pasti akan membantu Anda memperbaiki tubuh terbaik. Xiao Yan berseri-seri saat menjawab. Hihi, lebih baik jika ini masalahnya. Anak kecil, Anda dapat yakin bahwa saya yang lama tidak akan membiarkan Anda jatuh ke dalam bahaya kehilangan nyawa Anda sebelum Anda memurnikan tubuh untuk saya. Tian Huozunze tertawa terbahak-bahak. Hatinya memang merasakan terima kasih kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan membawanya keluar dari dunia magma itu, kemungkinan dia sudah lama berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana dia bisa memiliki kebesarannya saat ini? Selain itu, dia bahkan mungkin memiliki tubuhnya sendiri di masa depan dan sekali lagi merasakan perasaan indah sekali lagi menjadi manusia. Xiao Yan tersenyum saat mendengar kata-kata ini. Dengan ahli yang melindunginya, dia akan memiliki modal yang cukup besar yang akan membuatnya merasa sangat aman saat menjelajahi Central Plains. Namun, meski dengan jimat ini, meningkatkan kekuatannya sendiri masih merupakan hal yang paling penting. Bagaimanapun, dia tidak bisa meminjam kekuatan orang lain sepanjang waktu. Xiao Yan merenung sejenak saat senyuman terbentuk. Dia menggerakkan tangannya dan botol giok seperti zamrud muncul di tangannya. Dia memiringkan botol dan pil obat seukuran mata naga diluncurkan. Segera, aroma yang tidak biasa tersebar, menarik perhatian semua orang.
Pil obat ini secara alami adalah pil Huang Perkasa. Selain itu adalah pil kualitas terbaik di antara pil Mighty Huang yang telah disempurnakan Xiaoyan. Dia tidak membawanya keluar untuk dilelang. Sebaliknya, dia menyimpannya sebagai persiapan untuk digunakan sendiri. Sekarang, secara kebetulan bisa berguna. Penggunaan Mighty Huang Pil mampu membuat elit Do Huang meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang. Namun, ini juga bergantung pada keberuntungan. Sesuatu seperti kekuatan seseorang bahkan tidak meningkat setelah mengkonsumsi Mighty Huang Pil telah terjadi sebelumnya. Selain itu, hal yang tidak menguntungkan adalah bahwa meskipun mereka gagal, benda ini juga tidak akan memiliki efek apapun saat mereka mengkonsumsinya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, orang-orang yang mengonsumsi Mighty Huang Pil biasanya akan berdoa di dalam hati mereka agar mereka tidak menemui kejadian sial seperti itu. Pil obat perlahan berguling di tangan Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghembuskan nafas, melebarkan mulutnya, dan dengan cepat memasukkan pil obat ke dalamnya. Pil Huang Perkasa segera meleleh saat memasuki mulut Xiaoyan, berubah menjadi kekuatan obat yang agak hangat dan kuat yang dengan liar melonjak ke tubuh Xiaoyan. Mengikuti lonjakan jumlah besar kekuatan obat murni, sudut mulut Xiaoyan juga bergerak-gerak. Untung pembuluh darahnya keras. Jika tidak, dia akan kesulitan mengkonsumsi kekuatan obat dalam jumlah besar sekaligus. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara saat kekuatan obat dengan cepat melonjak dan mengalir ke semua nadinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Glazed Lotus Heart Flame melonjak di sekitar tubuhnya. Segera, nyala api menyerbu ke pembuluh darahnya dan dengan cepat membungkus kekuatan obat yang sangat besar. Setelah itu, ia dengan paksa menarik kuda liar ini seperti sesamanya. Mengikuti rute metode Ki Mantra Api, perlahan mulai beredar. Ruang di sekitar Xiaoyan di dunia luar mulai bergetar hebat saat kekuatan obat melonjak di dalam tubuh Xiaoyan. Gelombang demi gelombang energi muncul sebelum menggumpal menjadi pusaran energi di ruang di atas kepalanya. Akhirnya, energi itu perlahan meresap ke dalam dirinya melalui bagian atas kepalanya. Memiliki api surgawi, membuat pemurnian energi belang-belang dari alam menjadi masalah yang mudah bagi Xiaoyan. Dia mampu memperbaiki apapun yang datang terlepas dari kuantitas yang terlibat. Semuanya perlahan berjalan sesuai rencana, mengikuti aktivasi bertahap dari kekuatan obat di dalam tubuhnya. Kekuatan obat dari Mighty Huang Pil mungkin bagus, tapi itu tidak cukup untuk menyebabkan Xiaoyan saat ini merasa panik dengan kemampuannya saat ini. Semuanya berjalan sangat lancar. Apakah Mighty Huang Pil mampu meningkatkan kekuatan Xiaoyan dengan 1 atau 2 bintang akan bergantung pada hasil ketika saatnya tiba. Puncak gunung menjadi sunyi setelah Xiaoyan memasuki kondisi pemurnian yang lambat. Hanya boneka iblis bumi di sampingnya yang melanjutkan tugas jaga. Pegunungan Qifeng cukup terkenal di wilayah utara Central Plains. Alasannya bukan karena ada Phoenix di dalamnya. Sebaliknya, ini adalah tempat di mana Wind Lightning Northern Pavilion berdiri. Pavilion petir angin dibagi menjadi pavilion utara, selatan, timur, dan barat. Utara, selatan, dan barat adalah cabang pelengkap sedangkan pavilion timur adalah yang terkuat. Meskipun ini masalahnya, salah satu dari 3 pavilion memiliki kualifikasi untuk diperingkat di antara faksi tingkat atas di Central Plains. Penyatuan 4 pavilion sebanding dengan beberapa faksi di puncak, dan disebut raksasa wilayah utara Central Plains karena alasan itu. Pegunungan Qifeng pada dasarnya sangat sulit. Puncak gunung yang terjal tertutup lapisan kabut yang meninggalkan perasaan seperti surga. Puncak gunung Qifeng sepertinya telah dibelah menjadi 2 oleh kapak yang sangat besar. Ada banyak bangunan yang terlihat sebagian tersembunyi di dalam tanaman hijau subur. Bagian yang paling mencolok dari seluruh puncak gunung adalah pagoda besar berwarna perak yang terletak di puncak tertinggi. Pagoda yang sangat besar ini, yang meluncur ke langit, dinamai Menara Petir Utara. Tubuhnya ditutupi oleh warna perak cerah. Samar-samar terdengar suara gemuruh guntur yang dipancarkan darinya. Ini adalah tempat latihan suci Pavilion Utara Petir Angin. Hanya orang yang paling berprestasi yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk dan berlatih. Di tingkat tertinggi Menara Petir Utara adalah aula yang luas. Saat ini, sejumlah orang sedang duduk di dalamnya. Gelombang demi gelombang kekuatan agung merasuki ruangan, menyebabkan para penjaga yang berdiri di luar aula gemetar ketakutan.
Tablet petir spiritual Elder Yun telah rusak. Kursi pemimpin berwarna perak terletak di tengah aula. Kilatan petir samar bergerak di sepanjang kursi, menyebar ke segala arah. Sosok berpakaian perak bersandar di sandaran kursi sementara mata peraknya perlahan menyapu di bawahnya. Akhirnya, suara samar bergema di seluruh aula. Suaranya tidak terlalu keras tetapi memiliki perasaan tertekan yang kuat. Tidak ada yang berani meremehkannya. 3 lelaki tua dengan pakaian berbeda di aula langsung bereaksi ketika kata-kata ini terdengar. Mereka memiliki gagasan yang jelas tentang apa itu tablet petir spiritual. Seutas jejak spiritual mereka disimpan di dalam. Jika suatu hari mereka mati secara tidak beruntung, tablet petir spiritual ini juga akan hancur. Jika ini masalahnya, Chen Yun. Petik 2. Sebenarnya ada seseorang yang berani menyerang seseorang dari Wind Lightning Northern Pavilion di wilayah utara Central Plains? Jangan bilang kalau itu seseorang dari Pavilion 10.000 Pedang. Seorang pria tua berpakaian hitam dengan 2 alis panjang berwarna perak berbicara dengan cara yang serius. Untuk sementara kami tidak tahu siapa itu. Kali ini, Tetua Yun telah menemani Hong Chen ke kota Tianbei, bukan? Feng, Lei, Dian. Kalian 3 orang tua harus menyelidiki apa yang terjadi. Tangkap orang yang menyerang terlepas dari siapa dia, bahkan jika dia adalah seseorang dari Pavilion 10.000 Pedang. Anggota dari Wind Lightning Northern Pavilion bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah. Sosok manusia berpakaian perak di kursi pemimpin perlahan memerintahkan. Dimengerti? Ketiga lelaki tua itu segera berdiri dan menjawab dengan hormat. Setelah itu, mereka berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas pergi sebelum menghilang dengan cepat. Aula besar sekali lagi menjadi kosong dan sunyi setelah ketiga lelaki tua ini menghilang. Sesaat kemudian, sosok manusia di kursi pemimpin perlahan berdiri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan gemuruh guntur bergema di aula. Ini benar-benar langkah berani untuk menyentuh orang-orang dari Wind Lightning Pavilion di tempat ini. Aku mungkin akan ditertawakan oleh kedua orang itu jika aku tidak menemukanmu. Bab 976, Bintang 9 Do Huang. Awan berlama-lama di atas puncak gunung saat ruang angkasa beriak. Gelombang demi gelombang energi belang-belang muncul dengan cepat. Itu melonjak ke tubuh pemuda yang duduk di tepi puncak gunung dari segala arah. Menghadapi pencurahan energi yang tak ada habisnya ini, tubuh Xiaoyan juga tampak seperti lubang tanpa dasar. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda terisi terlepas dari bagaimana energi mengalir ke dalam dirinya. Xiaoyan telah mempertahankan keadaan ini selama 3 hari sejak dia mengkonsumsi pil Huang Perkasa. Tubuhnya seperti batu yang tidak bergerak selama 3 hari ini. Hanya pusaran energi yang berulang kali berputar di atas kepalanya di puncak gunung yang mengeluarkan suara melolong lembut. Kekuatan obat yang sangat besar dari Mighty Huang Pil di dalam tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi doqi yang mengalir seperti air banjir di dalam pembuluh darah Xiaoyan. Selain itu, energi alam dalam jumlah yang tak henti-hentinya mengalir dari alam. Itu disempurnakan oleh api surgawi, berubah menjadi doqi murni yang bergabung ke dalam kelompok energi besar ini. Meskipun ada sejumlah besar energi alam, doqi murni yang tersisa, yang diserap Xiaoyan, berjumlah kecil setelah banyak penyempurnaan. Namun, itu setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Air yang terkumpul akhirnya akan membentuk sungai sementara air yang menetes akhirnya akan menembus batu. Akumulasi seperti itu dari waktu ke waktu akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Doqi dalam sebagian besar praktisi diperoleh dengan cara ini. Mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kekuatan adalah jalan pintas. Itu tidak dapat digunakan secara berlebihan atau seseorang akan gagal mencapai level yang lebih tinggi karena kecepatan pelatihan yang lebih cepat. Namun, jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak pernah menggunakan pil Do Spirit ketika dia berada di kelas Do Wang. Karenanya, dia tidak termasuk dalam kategori terlalu sering digunakan. Pelatihan Xiaoyan berlangsung cukup lama. Kekuatan obat dari Mighty Huang Pil di dalam tubuhnya telah sepenuhnya disempurnakan sehari sebelumnya. Namun, dia tidak segera bergerak. Sebaliknya, ia memilih untuk melanjutkan pelatihan. Ini karena dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan obat dari Mighty Huang Pil saja tidak akan cukup untuk memungkinkannya meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang.
Dia selalu mengejar kesempurnaan dalam segala hal yang dia lakukan. Itu adalah kesempatan emas kali ini. Secara alami, dia perlu menggenggamnya dan meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. 4 hari berlalu saat Xiaoyan mempertahankan sikap ini. Selama 7 hari ini, Xiaoyan telah menempatkan semua perhatiannya untuk menyerap energi alam. Di bawah penyerapan yang tak henti-hentinya ini, Doqi yang mengalir di dalam nadinya secara bertahap melonjak dan menjadi kuat. Setiap kali itu beredar, itu akan menghasilkan energi yang tak henti-hentinya. Perasaan penuh seperti itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengaum di langit. Tentu saja, dorongan seperti itu secara alami ditekan olehnya. Dia jelas tahu bahwa jika dia meraung, kerja keras yang dia lakukan selama pelatihannya kemungkinan akan sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat selama pelatihan. Puncak gunung masih sepi seperti dulu. Kadang-kadang, boneka iblis bumi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melontarkan pukulan ke arah tempat yang tidak jauh dari gunung. Kekuatan yang menakutkan menembus udara dan menghancurkan Magical Beast, yang telah terbang dalam radius 100 meter dari puncak gunung, menjadi tumpukan daging. Selama periode waktu ini, puncak gunung ini pada dasarnya telah menjadi tanah terlarang di pegunungan. The Magical Beast yang menderita beberapa kerugian juga telah belajar untuk menjadi lebih patuh. Mereka akan mengambil jalan memutar saat melewati tempat ini. Oleh karena itu, pelatihan Xiaoyan berkembang dengan cara yang sangat stabil. Sedikit aktivitas akhirnya muncul pada pagi hari ke-8. Pusaran energi di atas kepala Xiaoyan bergetar beberapa kali sebelum perlahan-lahan menyebar. Ruang berfluktuasi di sekitarnya juga secara bertahap kembali ke keadaan tenangnya. Pusaran energi telah menghilang untuk beberapa saat sebelum kelopak mata Xiaoyan mulai bergerak dengan lembut. Sesaat kemudian, mereka perlahan dibuka. Mata hitam pekat itu kuno namun biasa saja. Mereka begitu tenang hingga mereka tampak baru saja bangun. Tidak ada riak sedikit pun di dalam diri mereka. Segel pelatihan tersebar dengan lembut. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan tangannya terentang dengan datar. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Doqi yang melonjak yang mengalir di dalam nadinya segera mulai berputar. Akhirnya, itu seperti seekor kuda yang kehilangan kendali saat melarikan diri dari pembuluh darah Xiaoyan dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dengan Doqi yang agung telah bergabung dengan setiap bagian tubuh Xiaoyan, cahaya tajam tiba-tiba muncul di mata hitam gelap Xiaoyan. Auranya juga naik ke atas saat ini. Itu dengan cepat menembus level bintang 7 dan menyeberang ke level bintang 8. Aura tidak berhenti setelah menembus ke level bintang 8. Sebaliknya, itu melonjak dengan liar. Pakaian di tubuh Xiaoyan berkibar tanpa adanya angin, dan batu yang diduduki Xiaoyan juga mengeluarkan suara retakan. Beberapa garis kecil muncul di batu. Kabut yang menyelimuti sekitarnya juga tampaknya telah ditarik oleh sepasang tangan yang tak terlihat. Kabut membengkak dengan cepat. Sesaat kemudian, Xiaoyan akhirnya mencapai puncak bintang ke-8. Lapisan film yang tidak terlihat tiba-tiba muncul dan menekan aura yang naik. Xiaoyan mengepalkan kedua tangannya tiba-tiba saat dia merasakan perasaan tersumbat yang samar. Dia tidak berhenti sampai di sini. Sebaliknya, dia tiba-tiba berdiri dan melolong panjang ke arah langit. Teriakan seperti burung bangau langsung menembus awan dan bergema di pegunungan. Itu lama sebelum tenang. Raungan itu berlangsung cukup lama, seolah-olah ada nafas yang dipaksa untuk mencapai batasnya. Wajah Xiaoyan juga menjadi merah padam karena ini. Pembuluh darah hijau berdenyut seperti cacing tanah di wajahnya, memberinya penampilan yang garang. Hancurkan! Tangan Xiaoyan terkepal erat. Bongkahan batu besar di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Fragmen batu terbang ke segala arah saat teriakan keras keluar dari mulut Xiaoyan. Retak. Di suatu tempat, lapisan yang tidak ada rusak. Aura milik Xiaoyan, yang telah berhenti naik sekali lagi, menembus level bintang ke-8, akhirnya berhenti di bintang ke-9. Aura itu baru saja menembus bintang ke-9 ketika tiba-tiba berhenti. Tubuh Xiaoyan runtuh dengan cara yang lelah. Tangannya menopang dirinya di tanah sementara dia terengah-engah berulang kali dengan wajah memerah. Meski anggota tubuhnya sudah menjadi lemah, ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Dia tahu bahwa saat ini dia telah menembus ke tingkat bintang ke-9 dengan bantuan dari Mighty Huang Pil dan resolusinya sendiri. Dengan kata lain, Xiaoyan saat ini adalah bintang Dou Huang 9.
Hanya ada selisih 1 bintang dengan kelas Dozong. Meskipun bintang yang satu ini telah menghentikan ahli yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Dozong ini bukanlah akhir hidupnya. Orang kecil, tidak buruk. Anda benar-benar tahu bagaimana mendorong sedikit pada saat seperti itu, mengandalkan kemauan Anda untuk maju. Aku yang dulu belum pernah melihat ini selama bertahun-tahun. Desahan Tian Huo Zunze perlahan-lahan keluar sementara Xiaoyan terengah-engah. Pak Tua Yao telah memujiku terlalu tinggi. Hanya saja ada istirahat yang tertahan di hati saya, dan saya ingin meludahkannya. Namun, tidak terduga bahwa saya menerobos penghalang ini. Xiaoyan mengusap keringat dingin di dahinya dan tertawa. Setelah kelelahan sebelumnya, dia bisa merasakan doqi yang agung melonjak melalui tubuhnya. Perasaan lelah itu dengan cepat menghilang. Terlepas dari bagaimana itu terjadi, itu masih bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Tian Huo Zunze tertawa. Xiaoyan berseri-seri. Dia berdiri dari tanah dan memutar tubuhnya. Tulang-tulangnya mulai berderak. Perasaan nyaman, yang datang dari dalam tubuhnya, menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar mengerang. Apakah ini perasaan Do Huang bintang 9 ini memang sangat kuat? Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melontarkan pukulan. Ruang di depannya segera berfluktuasi. Ledakan sonik yang tajam terbentuk di tinjunya, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan-kekuatan ini benar-benar beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Setelah menghirup udara yang agak lembab, Xiaoyan menoleh. Dia melirik boneka iblis bumi sebelum tanpa sadar tersenyum. Menggunakan benda ini sebagai penjaga sangat bagus. Sekarang setelah saya mengkonsumsi Mighty Huang Pill, saya harus meninggalkan tempat ini. Setelah membunuh Chen Yun, kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan menerima pukulan seperti itu saat berbaring. Sekarang bukan waktu terbaik untuk berhadapan langsung dengan mereka. Aku harus mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi dari mereka. Mencoba yang terbaik untuk melewati kelas Do Huang secepat mungkin adalah hal yang paling penting. Xiaoyan merenung sejenak. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan menyimpan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu sayap tulang kristal diperluas dari belakang punggungnya. Angin kencang bertiup dengan kepakan sayap tulang, meniup kabut di sekitar puncak gunung. Tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar sebelum terbang ke pintu keluar pegunungan. Hutan akhirnya menjadi jarang setelah Xiaoyan terbang melalui pegunungan selama beberapa jam atau lebih. Garis besar kota juga samar-samar muncul di mata Xiaoyan. Xiaoyan mendarat tidak jauh dari kota. Setelah itu, dia dengan cepat menuju ke pintu masuk kota. Namun, dia ragu sejenak saat melihat beberapa sosok manusia di jalan. Dia mengeluarkan doupeng dari cincin penyimpanannya, menutupi kepalanya, dan akhirnya berjalan menuju kota. Tatapan Xiaoyan berhenti di pintu masuk kota saat dia dekat dengannya. Cukup banyak sosok manusia berkumpul di sana. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa kata seperti ingin. Dengan sedikit cemberut, Xiaoyan mendekati pintu masuk kota tanpa ada yang memperhatikan. Tatapannya menyapu dinding tempat kerumunan berkumpul dan matanya segera mengeras. Kertas perak cerah ada di tembok kota. Itu berisi potret seseorang di atasnya. Anehnya, itu adalah kepala Xiaoyan. Di bawah gambar itu ada segel berbentuk menara berwarna perak. Lencana ini pernah muncul di dada Chen Yun. Jelas, ini adalah poster buronan. Targetnya adalah Xiaoyan. Banyak orang yang penasaran berkumpul di depan poster buronan. Banyak diskusi bermunculan. Dikabarkan bahwa orang kecil ini membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Northern Pavilion. Tidak heran Wind Lightning Northern Pavilion telah mengeluarkan perintah yang diinginkan. Betulkah, orang ini terlihat tidak lebih tua dari usia 20-an? Chen Yun itu adalah seorang elit Dozong. Petik 2. Ci, Anda belum pernah mendengar tentang masalah ini di kota Tianbei tempo hari. Klan Hong dari kota Tianbei telah berubah menjadi negara yang menyedihkan. Petik 2. Apa gunanya mengeluarkan perintah buronan sekarang? Tidak ada yang tahu kemana dia kabur juga. Dia mungkin sudah meninggalkan wilayah utara. Petik 2. Pavilion petir angin tidak hanya mengeluarkan perintah yang diinginkan, tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan dalam tahanan rumah oleh orang-orang dari Pavilion Utara Petir Angin.
Mereka harus berpikir untuk menggunakannya untuk memaksa Xiao Yan keluar. Namun, bukan berarti Xiao Yan bodoh. Bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam perangkap mereka ketika dia tahu dengan jelas bahwa ada 3 ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion di kota Tianbei. Petik 2. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat mendengar kalimat terakhir. Wajahnya di bawah Dou Peng tiba-tiba berubah muram. Tinjunya yang kencang juga mengeluarkan suara retak. Wind Lightning Pavilion. Sebuah suara yang berisi pembunuhan menyeramkan dengan lembut merembes keluar dari celah di antara gigi Xiao Yan. Kemarahan dan kebencian di dalamnya tidak sedikit pun tersembunyi. Jelas, Xiao Yan menjadi sangat marah saat ini. Dirinya yang biasanya tanpa ekspresi telah melepaskan amarah yang telah dia tekan di dalam hatinya. Bab 977, tempat yang sangat berbahaya. Sosok manusia berdiri di atas lautan pepohonan yang hijau subur. Tatapannya mengarah ke langit utara dan alisnya sedikit kusut saat sinar matahari mendarat di wajahnya. Pada saat ini, wajah ahli ini tiba-tiba mengungkapkan keraguan dan penyesalan. Sepertinya ekspresi ini akan menyebabkan lawannya merasa sangat terkejut. Orang yang sangat kejam ini sebenarnya bisa membuat ekspresi seperti itu. Klan Han ditahan sebagai tahanan rumah oleh Wind Lightning Pavilion memang sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, klan Han memiliki cukup banyak bobot di dalam kota Tianbei. Apalagi, mereka tidak ikut campur dalam masalah ini. Tanpa diduga, para bajingan dari Wind Lightning Pavilion bertindak dengan cara yang begitu tercela. Tujuan dari Wind Lightning Pavilion, dengan menyebarkan berita bahwa klan Han ditahan di bawah tahanan rumah, adalah sesuatu yang jelas, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Mereka ingin memaksa Xiao Yan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiao Yan yakin bahwa kota Tianbei kemungkinan besar sudah ditempati oleh para ahli dari Wind Lightning Pavilion saat ini. Saat dia mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia akan menghadapi pertempuran yang sangat intens. Saat ini, kota Tianbei sudah menjadi jebakan, menunggu Xiao Yan jatuh. Perangkap ini tidak benar-benar disembunyikan oleh Wind Lightning Pavilion. Selain itu, mereka juga tidak mungkin menyembunyikannya. Bahkan orang biasa pun sadar akan apa itu. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak menyadarinya? Jika seseorang benar-benar membicarakannya, tidak mungkin bagi pihak lain untuk sepenuhnya mengabaikan tindakan seperti itu kecuali orang itu berhati dingin. Yang disebut jebakan ini secara alami tidak akan efektif pada orang-orang seperti itu. Namun, Xiao Yan bukanlah orang yang berhati dingin. Terhadap musuh, dia mungkin bisa berhati dingin. Namun, untuk orang normal atau mereka yang dia kenal, dia sangat baik dan kepribadiannya ini memungkinkan dia untuk memiliki beberapa teman dan ahli yang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang seperti Hai Bodong, Peri Kecil, Ratu Medusa bahkan Tian Huo Zun Ze semua merasakan ini. Mereka yang berhati dingin bahkan kepada teman-temannya akan kesulitan membuat orang lain memperlakukan mereka dengan tulus. Poin ini adalah bagian dari pesona Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan mendesah, pavilion petir angin benar-benar penuh kebencian. Ia ingin memaksa saya keluar. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Little fellow, apakah Anda berniat untuk pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi oleh para ahli sekarang. Tawa tua terdengar di dalam hati Xiao Yan. Orang hebat memiliki hal-hal yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Masalah ini adalah sesuatu yang saya gelisah. Mengingat karakter saya, sulit bagi saya untuk hanya berdiri diam di samping. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kata-kata ini memang benar. Aku yang dulu membenci tipe orang yang melibatkan teman-temannya dan akhirnya bertindak dengan sikap malu-malu. Meskipun Anda masih cukup muda, Anda sangat cocok dengan selera saya yang dulu. Jika Anda tidak menyebutkan bahwa Anda sudah memiliki seorang guru, Anda tidak akan menjadi pilihan yang buruk untuk seorang murid. Tian Huo Zun Ze tertawa terbahak-bahak. Tuan Yao telah memujiku terlalu tinggi. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang kristal perlahan menyebar. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita bergerak. Tenang, selama aku yang dulu masih ada, aku akan menjamin bahwa tidak ada yang akan menyakitimu selama kita tidak bertemu dengan seorang ahli di puncak kelas Dozong. Tian Huo Zun Ze tertawa keras. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Tua Yao. Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lautan pepohonan hijau yang tak berujung. Sebuah kebanggaan tanpa sadar melonjak di dalam hatinya, dan dia mengeluarkan raungan yang jelas ke arah langit. Teriakan itu seperti jeritan burung bangau yang bergema tanpa henti di atas lautan pepohonan. Bahkan jika Wind Lightning Pavilion Anda telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangat berbahaya, saya, Xiao Yan, tetap tidak akan takut. Teriakan itu perlahan terdengar sebelum sayap tulang di punggung Xiao Yan dikepakkan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas ke arah kota Tianbei. Suasana di dalam kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini. Ini karena semua orang tahu bahwa cukup banyak ahli dari kota Tianbei telah bergegas atas perintah. Mereka telah menyebabkan banyak faksi di dalam kota menjadi cemas. Dengan kekuatan Wind Lightning Pavilion, mereka tidak akan memiliki kualifikasi sedikit pun untuk melawan jika Wind Lightning Pavilion ingin mengusir mereka. Untungnya, bagaimanapun, hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion tidak melakukan apapun pada mereka. Hal pertama yang dilakukan orang-orang ini saat tiba di rumah klan Han. Tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Seluruh klan dipenjara di Manor. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar dalam kota Tianbei, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Wind Lightning Pavilion. Tetua Agung dari klan Han, Han Fei, mungkin telah bertarung dengan para ahli dari Wind Lightning Pavilion dalam kemarahan saat itu, tetapi dia hanya bisa menyerah meskipun merasa tercekik di dalam hatinya ketika tiga sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion menyerang bersama. Kekuatannya paling banyak bisa bertarung dengan satu penatua. Dia pasti akan dikalahkan jika ketiganya menyerang bersama. Namun, perlawanan Han Fei bukannya tidak berpengaruh. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion hanya menutup pintu masuk dan keluar, dan tidak menerobos masuk ke dalam manor. Hal ini menyebabkan klan Han merasa sedikit lebih baik. Anggota klan Han dengan jelas memahami maksud dari tindakan Wind Lightning Northern Pavilion kali ini. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa Xiao Yan, yang bersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, keluar. Namun, selain beberapa orang, sebagian besar anggota klan Han tidak mengira Xiao Yan benar-benar akan menunjukkan dirinya karena ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid elit dari Wind Lightning Pavilion di dalam kota Tianbei. Yang terpenting, ada tiga sesepuh, Feng, Lei, dan Dian. Kekuatan ketiga orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Kecuali itu adalah iblis tua dari kelas Douzong, sangat sedikit orang yang bisa bertarung dengan mereka ketika mereka bergandengan tangan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh Chen Yun, kemungkinan dia akan merasa sulit untuk melawan tiga sesepuh terkenal dari Wind Lightning Northern Pavilion. Tentu saja, bukan hanya anggota klan Han yang membuat tebakan. Seluruh kota Tianbei dan beberapa kota lain, yang telah mendengar desas-desus, semuanya mencoba mencari tahu apakah Xiao Yan benar-benar akan muncul. Namun, sebagian besar orang menduga bahwa Xiao Yan tidak akan muncul. Bagaimanapun, dari cara mereka melihatnya, tidak banyak orang yang berpikir jernih, berani menyerang ke tempat berbahaya bahkan jika dia adalah pemuda bernama Xiao Yan, yang telah memberi mereka kejutan besar di panggung batu langit. Saat itu, 7 hari berlalu dengan cepat sementara banyak orang yang terlibat dalam diskusi. Kota Tianbei setenang sebelum 7 hari ini. Pertempuran besar yang mereka bayangkan belum tiba. Akibatnya, cukup banyak orang menjadi kecewa. Sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak berani datang. Terkadang, manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Ketika mereka membuat tebakan yang tidak pasti sebelumnya, mereka berpikir bahwa Xiao Yan yang masuk adalah ide yang sangat bodoh. Sekarang, setelah memastikan bahwa dia tidak akan muncul, mereka mau tidak mau merasa kecewa. Mereka bahkan diam-diam merasa sedikit jijik. Hati mereka telah menempatkan tanggung jawab untuk meninggalkan teman seseorang di kepala Xiao Yan. Sosok cantik yang anggun duduk di kursi batu di halaman kecil yang tenang di dalam istana klan Han. Mata cantiknya sedikit linglung saat mereka menjelajahi ruangan. Han Sue saat ini jauh lebih kurus dari sebelumnya. Meskipun dia masih menunjukkan rasa dingin, dia tampak sedikit lebih bergerak dan menyedihkan. Han Sue dengan lembut menghela nafas saat matanya yang cantik terfokus sejenak. Sue, kamu telah berlari ke sini setiap hari. Suara lembut tak berdaya terdengar dari belakang Han Sue saat dia menghela nafas. Han Sue menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yue. Wajah cantik Han Sue menjadi sedikit merah.
Dia melihat belas kasihan di wajah Han Yue ketika dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba bertanya, "Kakak perempuan, menurutmu akankah dia datang?" Han Yue terkejut saat mendengar ini. 7 hari telah berlalu, dan belum ada kabar tentang Xiao Yan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Namun, penantian beberapa hari telah menyebabkan kepercayaan di hatinya bergoyang secara signifikan. Dia seharusnya, kemungkinan besar akan datang. Han Yue akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak. Kuharap dia tidak akan datang. Ketiga orang tua dari Wind Lightning Northern Pavilion itu adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, dia kemungkinan besar tidak cocok untuk 3 orang tua. Bulu mata panjang Han Sue berkedip lembut saat dia berbicara dengan lembut. Apa kau tidak akan kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah-olah telah salah menilai dia? Han Yue mengangkat matanya yang cerah dan bertanya sambil tersenyum. Han Sue mengerutkan alisnya sedikit. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia masih menganggukkan kepalanya dengan serius beberapa saat kemudian. Dia berkata, "Saya akan sedikit kecewa, tapi saya masih berharap dia tidak akan datang." Gadis bodoh. Han Yue menggelengkan kepalanya. Dia mengusap rambut hitam Han Sue dan menghiburnya dengan senyuman, "Tenang, pangeran di hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah, dan menghajar bajingan ini dari pavilion utara Wind Lightning." Han Sue tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang sempit Han Yue. Kepalanya bersandar di bahu Han Yue dan matanya yang cantik mengandung sedikit kelembapan. Menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar, Han Sue dengan lembut bergumam, "Tolong jangan datang." Bang! Han Sue baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera, seluruh kota bisa merasakan aura agung yang tidak sedikit pun tersembunyi bergegas menuju kota dengan sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gempar saat aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tertegun melihat ke arah aura itu berasal. Sinar cahaya menembus udara dengan cara seperti kilat dari arah itu. "Xiao Yan, dia benar-benar datang." Petik 2. Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Haha, sepertinya aku yang dulu memenangkan taruhan kali ini. Kota Tianbei, yang telah tenang selama beberapa hari, sepertinya telah pulih saat ini. Banyak tatapan panas menatap ke langit di luar kota. Mereka tahu bahwa kota Tianbei tidak lagi sepi hari ini. 3 lelaki tua di atas 3 pohon di sekitar istana klan Han langsung membuka mata mereka saat aura telah muncul. Mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Senyuman dingin muncul di wajah lama mereka. Apakah dia akhirnya akan tiba? Bab 978, Formasi 9 Penjara Petir Surgawi. Sinar cahaya menerobos udara dan tiba, tampak seperti bintang jatuh yang dengan cepat melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di langit di atas kota Tianbei dan berubah menjadi sosok yang agak kurus. Au! Kota Tianbei berangsur-angsur menjadi jauh lebih redup dan lebih serius ketika sosok itu muncul. Badai megah di bawah awan gelap telah mengubah tempat itu menjadi dunia air. Badai datang deras dan mendarat di gedung-gedung, mengeluarkan suara yang jelas saat itu. Dalam sekejap, seluruh kota mengeluarkan suara detak terus-menerus. Meskipun hujan turun secara tiba-tiba, hampir tidak ada orang yang memasuki gedung. Banyak sosok manusia berada di bawah badai saat tatapan mereka yang agak panas menatap sosok di langit. Banyak orang tidak menyangka pemuda ini, yang disebut Xiao Yan, mengungkapkan dirinya meskipun dengan jelas mengetahui bahwa kota Tianbei sudah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Pada saat ini, cukup banyak dari mereka yang mengangkat kepala merasa sedikit dihormati. Tidak perlu membicarakan hal lain. Keberanian orang ini saja sudah cukup untuk membuat mereka mengangkat ibu jari. "Siu, siu, 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 siu." Tirai hujan seolah menghubungkan langit dan bumi. Tiba-tiba, suara deras muncul dan lebih dari selusin sosok muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap sosok manusia di langit. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan di dalam tirai hujan, "Siapa kamu?" "Xiao Yan." Pemuda di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya.
Setiap tetesan hujan yang memasuki radius 10 kaki dari tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Melihat dari kejauhan, sepertinya ada dinding tak terlihat menutupi dirinya. Suara tenang juga perlahan dipancarkan dari langit saat semua ini terjadi. Atas perintah para sesepuh, bunuh Xiaoyan. Lakukan. Mata pria berpakaian hijau di depan segera berubah menjadi dingin saat mendengar nama itu. Akhirnya, dia menjerit keras. Dimengerti. Teriakan itu baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok bergegas dari bangunan sekitarnya. Lengan mereka bergetar dan lebih dari selusin tombak panjang berwarna perak muncul. Tombak bergetar, memotong tirai hujan, dan menembak ke arah Xiaoyan sambil membawa angin kencang. Melihat ini, sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangannya sedikit melengkung dan nyala api hijau giok yang megah tiba-tiba melonjak. Suhu yang sangat tinggi menguapkan hujan dalam radius ratusan kaki. Kecepatan ular api yang diciptakan dari Glazed Lotus Heart Flame sangat cepat. Dengan sekejap, itu muncul di depan para ahli dari Wing Lightning Pavilion. Suhunya yang panas membuat para anggota sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melancarkan serangan, ular api itu mendekat dengan cara seperti kilat. Ekor apinya diayunkan, dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera, banyak erangan teredam bisa didengar saat banyak sosok jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah, memegang dada, dan berulang kali mengerang. Seruan tanpa sadar terdengar dari dalam kota Tianbei ketika semua orang melihat Xiaoyan secara acak memaksa kembali selusin ahli kelas Do Wang dari pavilion petir sayap. Sikap santai ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa Do Wang. Xiaoyan tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghilang selama beberapa hari. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion hanya sebesar ini. Orang-orang yang tidak penting ini tidak perlu melangkah maju. 3 sesepuh, Anda secara pribadi harus datang dan menangkap saya jika itu maksud Anda. Petik 2. Mata tajam Xiaoyan tiba-tiba melesat ke arah klan Han setelah secara acak mengalahkan lebih dari selusin ahli dari Wind Lightning Pavilion. Tangisan dinginnya masih bergemuruh di seluruh kota Tianbei meskipun hujan deras. Kamu adalah anggota pertama dari generasi muda yang kami bertiga telah bergandengan tangan untuk menangkapnya sejak kita menjadi tetua Pavilion Utara. Suara samar yang samar-samar membawa seutas guntur bergemuruh perlahan bergema. Seketika, tirai hujan di langit sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. 3 pria tua melangkah melalui udara kosong saat mereka berjalan perlahan. Mata Xiaoyan sedikit menyusut saat melihat ketiga pria tua itu melangkah di udara dan menuju. Aura orang-orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Dari tebakannya, kemungkinan mereka semua adalah bintang 5 Dozong. Selain itu, berdasarkan pengamatan Xiaoyan tentang aura seorang lelaki tua dengan alis panjang berwarna perak, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang 5 Dozong. 3 bintang 5 Dozong muncul sekaligus. Selain itu, ini hanyalah kekuatan Pavilion Utara. Jika keempat pavilion berkumpul, seberapa besar kekuatannya? Wind Lightning Pavilion ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi faksi teratas di Central Plains. Sepertinya kalian bertiga adalah Feng, Lei, dan Dian Elders kan? Pavilion petir angin benar-benar memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang saya. Xiaoyan perlahan berkata. Anda tentu saja bukan orang biasa dengan bisa membunuh Chen Yun. Tidaklah berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama. Orang tua dengan alis berwarna perak menjawab. Suaranya samar-samar mengandung guntur yang bergemuruh. Tampaknya sifatnya telah menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Itu adalah sesuatu yang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Xiaoyan menjawab dengan lemah. Kamu memiliki gerakan 3000 petir dan membunuh sesepuh dari Pavilion Utara petir angin kita. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Karena Anda adalah generasi yang lebih muda, kami akan mengizinkan Anda untuk kembali bersama kami ke Wind Lightning Pavilion. Kepala pavilion mungkin penuh belas kasihan dan mengampuni hidup Anda. Seorang lelaki tua dengan banyak petir yang dijahit di pakaiannya dengan dingin berteriak. Jika saya pergi ke sana, saya mungkin benar-benar tidak memiliki sarana untuk bertahan hidup. Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Mengapa ada kebutuhan untuk membuang-buang napas untuk orang ini? Ayo tangkap dia dulu. Kepala pavilion berkata bahwa siapapun yang membunuh anggota pavilion petir angin kita harus membayar harga untuk itu.
Kami akan menangkapnya, melumpuhkan Doki-nya, dan memenjarakannya di menara petir angin selamanya. Kami akan memberitahu orang lain bahwa mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka ingin menyentuh anggota Wind Lightning Pavilion kami di masa mendatang. Ketegasan gelap melintas di mata seorang pria tua berjubah hijau saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata kejam orang tua ini. Lumpuhkan Doki seseorang dan penjara selamanya. Kedua hukuman ini sangat ekstrim sehingga menakutkan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi muncul. Matanya kosong saat berdiri di samping Xiaoyan. Tatapannya gelap dan dingin saat ia fokus pada pria tua berjubah hijau itu. Xiaoyan berbicara dengan senyuman dingin, "Kamu ingin melumpuhkan Dokiku? Saya akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya." Petik 2. Ekspresi dari tiga tetua Wind Lightning Pavilion berubah sedikit saat boneka iblis bumi muncul. Mereka mengangguk sedikit dan berkata, "Ini memang boneka kelas Dozong. Bahkan Wind Lightning Pavilion kami tidak memiliki harta karun seperti itu. Tidak disangka Anda memiliki kekayaan seperti itu. Namun, ini jauh dari cukup untuk melindungi hidup Anda." Petik 2. Jika tidak cukup, bagaimana dengan ini? Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin berwarna putih salju saat dia perlahan bertanya. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiaoyan dengan cara seperti banjir saat suaranya terdengar. Dengan lonjakan kekuatan spiritual yang agung, aura Xiaoyan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata yang terkejut saat ini. Aura agung menyapu langit, bahkan badai telah berhenti sebagai akibatnya. Hanya ketika mata hitam gelap Xiaoyan telah berubah menjadi warna perak yang acuh tak acuh, auranya yang melonjak akhirnya berhenti. Apakah ini cukup? Mata berwarna perak Xiaoyan terfokus pada Feng, Lei, dan Dian Elders. Suaranya yang tenang tampaknya terdengar dari dalam jiwanya. Ini memang seperti yang digambarkan oleh Hong Tianxiao. Aura ini seharusnya berada di sekitar puncak bintang 7 Dozong dan mendekati tingkat bintang 8. Selain itu, kekuatan tersebut adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Sepertinya ada tubuh spiritual yang kuat di dalam diri Anda. Jika tidak, sulit bagi Anda untuk mencapai level seperti itu sendirian. Orang tua dengan alis panjang mengamati Xiaoyan dengan saksama saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Mata Xiaoyan menyipit. Penglihatan orang tua ini memang sangat tajam. Dia sebenarnya bisa mengidentifikasi sumber kekuatannya secara sekilas. Orang tua ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Chen Yun. Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak heran Anda bisa membunuh Chen Yun. Namun, Anda mungkin tidak bisa keluar dari kota Tianbei hari ini. Penatua dengan alis panjang berbicara dengan acuh tak acuh. Hong Tianxiao, kami akan menyerahkan bonekanya padamu. Haha, Penatua Lei, yakinlah bahwa boneka ini tidak akan ikut campur dalam pertempuranmu sampai pertempuran besar ini selesai. Sosok manusia bergegas dari kejauhan sebelum akhirnya menggantung dirinya di langit. Orang ini adalah Hong Tianxiao. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat ini. Orang tua ini. Sesosok tiba-tiba muncul dan muncul dari dalam klan Han tepat setelah Hong Tianxiao muncul. Namun, ekspresi pria tua dengan alis panjang berubah menjadi sangat dingin ketika sosok ini muncul. Dia dengan dingin berkata, "Han Fei, jika kamu berani ikut campur dalam pertempuran hari ini, aku yang dulu akan menjamin bahwa klan Hanmu akan dihancurkan." Sosok itu tiba-tiba berhenti ketika mendengar teriakan ini dipenuhi dengan hawa dingin yang gelap. Han Fei mengencangkan tinjunya dan mengungkapkan ekspresi berjuang. "Pak Tua Han, ini masalah antara Wind Lightning Pavilion dan aku. Anda tidak harus campur tangan." Tawa samar Xiaoyan perlahan ditransmisikan sementara Han Fei sedang berjuang. "Kakak Xiaoyan, ini benar-benar hal yang menggembirakan bagi klan Han untuk berteman denganmu." Han Fei menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya, dan membungkuk ke Xiaoyan dengan cara yang luar biasa serius sebelum menyapu pandangannya ke arah tiga sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Dia dipenuhi dengan amarah saat dia berbalik dan mendarat di rumah klan Han. "Semua anggota Pavilion Utara Wind Lightning Pavilion, dengarkan. Bentuk formasi penjara petir surga?" Petik 2. Ekspresi pria tua dengan alis panjang itu berangsur-angsur berubah menjadi dingin setelah memaksa Han Fei kembali.
Suara dinginnya bergema di seluruh kota. "Ya Pak!" Teriakan baru saja terdengar ketika banyak suara hormat segera dikeluarkan dari seluruh kota Tianbei. Suara Cila dengan cepat terdengar dan banyak sosok petir membentuk-bentuk 8 sudut, kebetulan mengelilingi lokasi Xiaoyan. Kilatan-kilat berkedip-kedip dan tiba-tiba berubah menjadi halilintar yang melesat ke langit, menerobos ke dalam awan gelap yang tebal. Sesaat kemudian, cahaya perak yang menyilaukan tersebar. Petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dengan cara yang padat. Mereka tampak seperti penjara, membungkus seluruh area dalam jarak 1000 kaki di sekitar Xiaoyan. Terlepas dari asalmu, menyerah adalah satu-satunya pilihanmu. Petir terang perlahan melonjak keluar dari tubuh ketiga sesepuh. Segera, mereka berubah menjadi pilar petir besar yang melesat menuju awan. Segera, kilatan petir di sekitarnya menjadi beberapa kali lebih padat. "Selain ini, kamu hanya akan mati." Teriakan dingin itu dipenuhi dengan aura pembunuhan di bawah latar belakang petir, menyebabkan hati seseorang bergetar.